Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Jumat ini di siang hari yang baik ini kita bisa hadir di tempat yang dimuliakan, di masjid rumah Allah, di mana kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita ya sebagai muslim laki-laki untuk sama-sama melaksanakan sholat Jumat. Dan kehadiran kita tidak lain adalah karena atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin betapa banyak di luar sana ada orang yang tidak tergerak untuk hadir ke masjid, walaupun dia diberikan kesehatan, diberikan kekuatan secara fisik, namun rohaninya ada masalah, ada kesakitan. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan orang-orang tersebut diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan kesembuhan rohaninya. Dan kita yang di sini tentunya sangat bersyukur untuk bisa hadir di ibadah sholat Jumat. Salawat serta salam semoga tetap turun pada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabat, serta para sahabat zaman dan bersama kita termasuk dalamnya. Dan tidak hentinya khatib mengingatkan kepada khatib dan juga kepada jemaah bersama-sama meningkatkan keimanan, takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita melalui musim kemarau yang cukup panas, mungkin di beberapa kota sudah menyentuh angka 30 berapa ya, 36, 38 bahkan. Yang ini adalah peringatan juga kepada kita semua bahwa memang kondisi alam ini kondisi yang tidak baik-baik ya, tidak baik-baik saja karena ada beberapa pergeseran, apakah itu pemanasan global ataupun juga karena terjadi karena ulah manusia. Yang sebelumnya mungkin puluhan tahun yang lalu kita bisa dengan mudah menempat perputaran musim ini di bulan-bulan tertentu hujan, nanti ada kemarau, tapi sekarang itu susah untuk ditebak ya. Yang sudah hujan sekarang masih jarang hujan ya. Atau kebalikan, yang tadinya tidak hujan, musimnya tidak hujan ternyata hujan. Nah, ujian untuk panas ini mungkin bagi sebagian orang merasa berat ya, apalagi kondisi air juga mungkin di beberapa rumah atau di beberapa perumahan itu sudah menyusut ya, bahkan para petani dari tertentu juga sudah kekeringan. Dan ini adalah ujian dari Allah yang mungkin juga teguran kepada kita untuk bisa mengevaluasi diri. Dan pada saat kondisi sekarang juga kita bisa melihat saudara-saudara kita di Palestina, di mana saat ini juga di bawah serangan dari Yahudi Israel ya, Zionis yang melantakkan kota Gaza, bahkan memblokir berbagai macam kebutuhan pokok ya, bahan bakar dan air. Bayangkan ya, air. Kita saat ini kesulitan air karena mungkin di beberapa orang atau beberapa rumah pompanya tidak berfungsi. Tapi untuk minum, saya yakin kita masih mudah untuk beli ya, isi ulang ataupun galon ya. Bahkan di daerah tertentu yang mungkin kekeringan masih bisa di-drop dengan air dari tangki. Tapi kalau kita lihat sekarang saat ini di Palestina, bagaimana kondisi gurun pasir, airnya susah gitu ya, dan itu di stop airnya ya dari luar itu. Dan kita bisa merasakan bagaimana kesulitan itu. Dan tidak hanya berkata masalah air, ancaman jiwa saja juga sangat berat ya, dengan serangan udara ya, bom yang begitu jatuh merantakan perumahan, bahkan terakhir adalah sampai ratusan kan, sampai 500 orang terbunuh. Nah, ini adalah saudara-saudara kita ya yang saat ini sedang diberikan ujian jauh lebih berat daripada kita. Dan kita tentunya mendoakan, memberikan dukungan sebisa yang kita lakukan ya. Dan jangan sampai kita tidak peduli, oh itu kan orang sana jauh, kita di sini sedang lagi susah. Tidak ya.
Karena Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang beri pertolongan kepada hambanya, kepada saudaranya, kepada orang yang dibunuh. Dan kita melihat penderitaan umat Islam khusus di Palestina ataupun di negara Muslim sebetulnya adalah masih kelanjutan dari penjajahan atau kolonialisme yang terjadi, ya, khususnya di abad 15, 16, ya, 16, 17 sampai abad 20. Jadi ketika terjadi perang dunia kedua, perang dunia ke-1, kedua, ya, sebagian negara Muslim memang merdeka, terlepas dari penjajahan secara formal. Namun demikian ternyata kondisi negara-negara Muslim itu masih tertinggal sekali, ya, dalam masalah ekonomi, masalah teknologi, gitu, ya. Sekarang negara-negara tertentu sudah berbicara tentang AI, tentang kecerdasan buatan, tentang semikonduktor, ya, dan lain-lain yang berapa nanometer. Kita masih bergelut dengan hal-hal yang keseharian. Ini ketertinggalan umat Muslim memang kita rasakan, ya, pada keumumannya, baik dari segi ekonomi, keilmuan, dan lain-lain. Permasalahan yang banyak disampaikan oleh para intelektual Muslim tentang yang keterbelakangan ini atau kebijakan kita ini adalah berkaitan dengan masalah keilmuan, keilmuan yang masih penting untuk ditingkatkan selain dari persatuan. Kita tahu ketika Jepang itu hancur dengan bom atom, ya, di Hiroshima dan Nagasaki. Dan kaisarnya mengatakan berapa guru yang tersisa. Mereka membangun pendidikan, ya, dengan baik, ya, tetap, dan dalam beberapa puluh tahun mereka bisa mengejar ketertinggalannya, ya, dengan barat. Ya, walaupun Jepang itu kalah perang di perang kedua. Begitu juga Korea, ya, yang baru selesai perang itu kan tahun 55 dan juga masih kondisi miskin 60-an, tapi mereka bisa mengejar juga, yaitu dengan kerja keras, dengan etos kerja dan keilmuan, pendidikan, ya. Dan inilah yang sering digembar-gemborkan oleh para ulama atau para intelektual Muslim, untuk bagaimana kita meningkatkan ilmu agar kita tidak tertinggal. Bagaimana kita bisa melihat persenjataan dari pejuang Palestina dibandingkan dengan Israel yang jauh, ya, masalah kecanggihannya. Kalau keberaniannya, ya, nyalinya, skillnya, ya Israel bisa menandingi, bahkan bisa lebih pejuang-pejuang Palestina. Tapi kita lihat masalah teknologi ini kan ketinggalan kita, ya, ketinggalan umat Islam. Ketika mereka sudah mampu membuat senjata yang super canggih, gitu kan, ya, yang akhirnya mereka bisa dalam mengalahkan peperangan, ya, dengan bangsa Arab itu berkali-kali. Untuk menuntut ilmu ini sebetulnya kan merupakan suatu kewajiban yang melekat kepada umat Islam. Dan banyak sekali ayat ataupun hadis yang memberikan dorongan untuk mencapai ataupun meningkat derajat seorang itu untuk mencari ilmu. Allah berfirman dalam surat dalam Al-Quran itu, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Jadi Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu, ya, berderajat-derajat. Ya, bahkan dalam satu hadis Rasulullah memberikan perumpamaan orang yang berilmu itu dengan orang hadis seperti aku dengan kaum awam. Jadi memang pentingnya ilmu. Ketika kita lepas dari kemerdekaan, ya, ketika kita kurang etos ke dalam pendidikan, ya, memang kita akan tertinggal. Ketika kita merdeka saja sudah tertinggal. Ketika mereka mencari ilmu itu dengan kekuatannya, kecepatannya, katakanlah 100 km per jam, sementara kita hanya 60 km per jam, ya pasti lama-kelamaan akan semakin jauh. Ya, bahkan kalau kita lihat hasil-hasil tes di sekolah kita, ya, dari AIBK atau apapun, literasi kita tuh masih sangat rendah, baca kita, ya. Berapa buku yang dibaca dalam 1 tahun dari orang Indonesia itu masih sangat rendah, ya. Padahal kita tahu yang namanya wahyu yang pertama itu adalah baca, Iqra, baca dulu. Nah, itu kan menunjukkan untuk intelektual, ya, untuk bisa membaca, untuk menuntut ilmu. Tapi ya kita kebanyakan ternyata masih kurang. Bahkan kalau sekarang dengan banyaknya juga medsos dan lain-lain, mungkin baca medsos bisa panjang, bisa lama, bisa panjang, bisa berjam-jam. Tapi ketika baca buku yang berkualitas, orang cepat lupa, tidak bisa mendapatkan keilmuan yang lebih mendalam lagi, hanya sekilas-sekilas saja.
Bahkan yang dibaca itulah banyak berita-berita yang memang ataupun artikel-artikel yang tidak terverifikasi. Ya beda kalau kita buku kan sudah ada penerbitnya, sudah ada pengarangnya yang punya kredibilitas, adalah kata pengantarnya. Tapi kalau yang namanya di medsos itu kan semua artikel, ya semua tulisan itu kan bisa masuk sembarang. Bahkan hoax juga banyak. Ya, ketika kita membacanya terus meyakininya, padahal itu hanya tulisan-tulisan yang tidak berguna ataupun mungkin hanya tulisan-tulisan yang salah, tidak mendalam. Bahkan ada berita-berita hoax. Nah ini untuk mengingatkan kembali dengan kondisi yang sekarang terjadi ya, di Timur Tengah, pada khususnya dan seluruh dunia Muslim yang sudah tertinggal dari negara-negara lain ya. Ketika Amerika sekarang kita melihat agak menurun dari superpowernya, ternyata yang maju itu yang meningkat bukan umat Islam. Sekarang para ahli meramalkan bahwa Cina lah yang akan menggantikannya, gitu kan, dengan kekuatan ekonomi dan teknologi. Umat Islam masih tetap berada di belakang. Inilah kerja keras kita untuk keilmuan, gitu ya, untuk meningkatkan, ya. Karena apa? Kalau misalkan kita lihat ke zaman keemasan Islam, ya, katakan zaman Khulafaur Rasyidin, di sana itu sebetulnya kan umat Islam itu awal-awal itu banyak yang ummi, buta huruf. Ya. Orang Arab itu kurang baca itu karena mereka itu lebih banyak lisan. Ya. Jadi kitab juga tidak punya karena peninggalan Nabi Ismail itu kan tidak ada kitab. Berbeda dengan orang Yahudi, masih ada kitabnya. Orang Kristen masih ada kitab, walaupun yang bacanya juga terbatas ya orang-orang itu. Tapi orang-orang Arab ya itu tidak terbiasa, hanya sedikit. Gitu, kan? Tapi apa yang dilakukan Rasulullah ketika orang-orang tawanan Badar tidak bisa menebus, mereka harus melatih untuk membaca, mengajarkan membaca orang Muslim baru dia bebas. Perhatian Rasulullah di awal-awal terhadap keilmuan, terhadap bisa baca itu sangat tinggi. Dan terbukti kan kita bisa melihat pada zaman Abbasiyah selanjutnya ya secara peradaban umat Islam yang menguasai dunia. Karena penemuan-penemuan ilmuwan itu muncul dari kaum muslimin. Yang tradisi-tradisi membaca ya, mengkaji gitu ya, berdialog gitu kan. Sehingga keilmuan-keilmuan itu yang menjadi penyambung. Ketika di barat itu terjadi abad penengah pertengahan ke-8, justru di Islam lah terjadi abad cerah, keemasan. Dan ini harusnya bisa dikembalikan lagi. Setelah kita melalui era kolonialisme yang cukup panjang ya, Indonesia aja dari 1500-1600an ya, sebagian daerah itu, walaupun Aceh, Bali itu kan baru terakhir. Tapi secara umum itu ratusan tahun. Ya, kita harus bangkit untuk kembali meningkatkan etos ya, untuk mencari ilmu, karena ilmu adalah merupakan obor nur cahaya yang melangkah kita, dan kita akan bisa memegang kuda petunjuk yaitu Al-Quran, As-Sunnah itu dengan ilmu. Barakallahu fiikum wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa sallam, bila suara dilindungi, maka pada masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Jadi saya Syekh Qarawi pernah merevisi tentang bagaimana pelajar-pelajar muslim yang masih terorientasikan pada hafalan. Padahal harusnya ditingkatkan pada kondisi analisis. Analisis kalau sekarang pelajaran-pelajaran itu kan di high order thinking ya, ditingkatkan pemikiran, tidak hanya hafalan data, tapi bagaimana bisa menganalisis data. Sebetulnya kita bisa melihat awal-awal para ulama salaf juga seperti itu. Bagaimana mereka bisa menghasilkan hasanah keilmuan yang berjilid-jilid. Kalau Bapak ya, kita bisa melihat di perpustakaan atau di buku kitab itu kan kitab-kitab ulama itu bisa sampai berjilid-jilid, 15 jilid, 10 jilid gitu ya. Bahkan mungkin untuk bisa menulis atau membacanya kita tidak cukup gitu. Tapi mereka bisa sampai menulis itu dengan waktu yang mereka sangat barokah dan efektifkan. Kita bisa mencontoh bagaimana karangan Imam An-Nawawi yang sampai sekarang masih kita bisa baca, sudah ratusan tahun. Imam Nawawi kan lahir sekitar 600 tahun ya, di Hijriah atau 600 gitu.
Sekarang kita udah 1400, lebih 800 tahunan, karyanya masih ada, masih legenda. Kita pikir juga kita bisa banyak sekali di hasanah umat Islam ini dengan analisis permasalahan-permasalahan yang ada. Sepertinya itulah modal-modal yang sudah ditinggalkan oleh generasi terdahulu. Dan sekarang adalah kita tidak harus terbuai terlena dengan keagungan mereka, tapi justru itu adalah jadi pelajaran campur bagi kita. Apakah kita akan bisa mengembalikan kembali kejayaan Islam dengan mendasarkan keilmuan kita, sehingga umat Islam menjadi pemimpinan peradaban di dunia, tidak seperti saat ini kita tersingkir, terpinggirkan, ya seperti kasus sekarang Palestina, gitu kan? Di mana umat kaum muslimin negara muslim itu tidak bisa membantu dengan sebuah negara, karena masalah mereka juga dalam hubungan tergantungan terhadap negara-negara barat. Hanya negara-negara tertentu saja yang berani. Sementara lihat Israel bantuan, ya, dari berbagai negara-negara maju. Ini adalah cambuk pada kita bagaimana ketertinggalan ini harus kita kejar, ya, keilmuan kita dari hal-hal yang mendasar, ya, jadi di rumah dulu. Karena apa yang dikatakan dari Al-Quran tentang baca itu adalah ditujukan pada Al-Quran yang diawali, dan membaca Al-Quran ini adalah sangat penting karena dalam petunjuk kita, dan kita akan selamat ya kalau kita memegang Al-Quran. Rasulullah bersabda, "Para petikum amrain, ya, kita masa itu nimbani lantai dulu kepada." Jadi kalau sudah berpegang teguh dengan Israel tidak akan pernah. Bahkan kalau kita mundur ke belakang lagi, ya, bisa di tentang Nabi Adam. Nabi Adam juga sama, ketika turun bumi nanti akan ada petunjuk terpegang, gitu kan, ya. Qul itu min hajamina fa imma ya'tiyakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, Al-Quran ini pegangan kita harus baca, kita harus kaji, ya. Lebih-lebihnya ya kita akan melihat, membaca tafsirnya, membacakan kajian-kajiannya. Tapi yang awal itulah bacanya di rumah kita, ya, anak-anak kita, sehingga itu akan bisa menerangi rumah kita, menjadi awal kita. Karena segala ilmu apapun kita harus selaraskan, ya. Jangan sampai kita juga mungkin tinggi bisa ilmunya dalam berbagai ilmu tertentu, tapi jauh dari Al-Quran, yang ada juga tidak akan memberikan kemaslahatan, justru akan menjadi kesedihan, kesengsaraan, ya, akan menjadikan jauh dari Allah dan jauh dari kebahagiaan. Banyak negara-negara maju yang sekarang dasar keilmuan itu lebih tinggi, ya, peradabannya dari itu. Tapi mereka juga kebingungan, mereka juga banyaknya keluh kesah, mereka juga tidak mendapatkan kebahagiaan. Dan dengan ilmu ini, sekali lagi ini akan menjadikan langkah kita tidak tersesat, langkah kita juga terterangi. Dan kita berharap, ya, kalau tradisi keilmuan kita kembalikan, kita kuatkan seperti zaman dahulu, ya, para ulama salaf, para zaman umat Islam, ya, bukan tidak mungkin umat Islam itu akan bangkit lagi, akan bisa memberikan kontribusi yang besar untuk peradaban manusia ini, ya. Tidak menjadi pengikut, tidak menjadi pemakai, bukannya ketika kita melihat perlombaan Huawei, ya, 16 dengan iPhone itu kan antara Amerika dengan China. Di mana Indonesia? Di mana kaum muslimin? Ya, hanya pemakai saja yang dengan bangga antri untuk hadir untuk membeli itu dengan uang jutaan rupiah. Sementara yang bermain, yang melakukan inovasi adalah negara-negara lain. Mudah-mudahan dengan perbaikan pendidikan, dengan pendidikan keilmuan, ya, ke depan kita akan bisa seperti terdahulu. Bagaimana Al-Hazm, bagaimana Khwarizmi, Al-Jabar itu menemukan penemuan-penemuan yang bisa berguna untuk masyarakat dunia, memberikan sumbangsi peradaban dunia. Jadi bukan hanya pemakai saja, ya, bukan hanya konsumen saja, tetapi menjadi pionir, ya, dalam kehidupan ini. Dan ini dimulai dari tadi, kita akan mulai dari Al-Quran, ya, untuk kita baca, kita pelajari, dan ilmu-ilmu yang lain juga sama, sehingga kita akan menghasilkan generasi yang lebih baik lagi dari generasi sebelumnya, ya, yang walaupun kolonialisme sudah berhenti, tapi kolonialisme atau penjajahan bentuk lain, bentuk teknologi, penjajahan ekonomi itu sekarang masih terjadi.
dan kita harus melepaskan dari itu. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua, ya, kepada kaum muslimin khususnya yang sekarang di Palestina, Allah memberikan pertolongan dengan cobaan yang saat ini terjadi, dan diberikan kemenangan dan diberikan kehancuran kepada orang-orang Yahudi yang sehat dan para sekutunya ataupun orang yang membantunya. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma hamdan ya alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran wa barakatuh mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi. Allahumma as'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina as-sakaratil maut wan najata minan nar wa afidatan. Allahumma hab lana azwajan wa zurriyyatan qurrata a'yun waj'alna imama. Allahumma ansur ikhwana al-muslimin di Palestina. Allahumma ansur ikhwana di Palestina. Tapi di Palestina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.